Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana Pak Taufik, sehat kabarnya? Alhamdulillah, Pak masih sehat-sehat aja. Deden sehat? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Kita kemarin udah UTS Pak Taufik. Sudah dikoreksi sebetulnya, walaupun belum keseluruhan. Secara mayoritas mah soal mah lebih gampang ketimbang kuis Pak ya, Ya. atau tugas. Karena hanya mengambil menghitung data diskon saja. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala gitu di dalam. Kalau di kelas waktu gimana? Insya Allah sih Pak, kelihatannya saya juga kebetulan belum beres semua nilainya. Tapi dari beberapa yang udah saya nilai sih, insya Allah pada bisa Pak. Soalnya ya kayak tadi yang Pak Deden bilang, bobot soalnya kebetulan nggak terlalu seberat kuis kemarin gitu. Bobot soalnya tuh masih ringan sebetulnya Pak. Iya, terkadang yang menjadi kendala itu masalah teknis Pak. Nah, kalau yang masalah teknis itu kalau di kelas waktu itu gimana solusinya? Dan kalau teknis kemarin belum ada yang bermasalah sepertinya Pak, karena nggak ada yang menghubungi. Cuma mungkin beberapa terkait ikhtiarnya yang kurang mungkin Pak, kalau ada yang belum menyelesaikan itu. Iya, mudah-mudahan yang lain juga termotivasi. Saya kira selama 8 pertemuan untuk masalah, terutama untuk masalah teknis instalasi Pak, akhirnya sudah pada selesai semua, bahkan harus sampai APK. Dan saya lihat juga bagus-bagus juga hasil dari video yang dibikin, betul dijelaskan, kemudian dimengerti. Nah, itu menjadi harapan kami untuk mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini tapi tumpah sangat sulit sekali sebetulnya gitu. Alhamdulillah berarti anak RPL kelas 5 atau kelas 5B masih tetap semangat. Mungkin sisanya itu MBKM Pak. Kalau MBKM tinggal di akhir nanti ada beberapa yang saya lihat tidak ada gitu. Tidak masalah kalau misalnya murni MBKM, tinggal nanti minta ke RPL data yang sudah ada, kira-kira gitu. Nah, kemudian teman-teman di hari ini atau di pertemuan 9 ini kita coba sebelum masuk krut ya. Sebetulnya ini harus disampaikan di semester bukan di pertemuan awal, tapi tidak masalah. Artinya kita kombinasi saja sehingga semua ilmu dapat didapatkan atau disampaikan oleh kita di sini. Jadi yang saya harapkan tuh gini Pak, nanti ada aplikasi yang kita jelaskan. Sederhana, ada tidak menggunakan ini Pak, tidak menggunakan logik, kita hanya bermain di SML saja. Nah, nanti ada tampilan ya, di mana tampilan ini yang menjadi template ataupun acuan template, sehingga nanti kalau ada tugas besar itu bisa digunakan Pak. Tapi dengan syarat ya harus dikoding Pak di laptopnya atau PC-nya masing-masing gitu. Sehingga tinggal mengkombinasi codingnya sudah ada gitu kira-kira. Nah, di pertemuan 9 ini ada 2 video Pak ya. Nah, yang untuk sekarang video video kedua video kedua yang nanti kami sampaikan, di mana nanti mereka harus mengkombinasi Pak ya. Betul Pak. Mengkombinasi antara video yang pertama dan Video kedua. Yang kedua, di mana video pertama itu splash screen atau bagaimana Pak? Jadi pada video pertama itu nanti kalian akan menyaksikan sebuah video pembelajaran mengenai splash screen. Splash screen sendiri itu apa? Splash screen itu adalah menu utama yang singkat biasanya pasar sederhananya. Jadi ketika kita ingin mengakses suatu program, sebelum masuk ke program utamanya biasanya muncul dulu kan beberapa detik tampilan. Nah itu biasanya yang disebut dengan splash screen. Nah
Nah, jadi nanti pada video pertama kalian membuat splash screen, dan pada video kedua ini kalian akan membuat menu utamanya gitu. Jadi nanti dikombinasikan keduanya. Oke, baik, kita langsung saja coding tanpa berlama-lama. Kita akan coba. Di mana di sini saya sudah mengcoding sebetulnya tampilan, bisa saya bilang tampilan apa ya? Dashboard dari sebuah tampilan utama, di mana sebenarnya keinginan saya ini bisa saya ganti jadi image button ya. Kemudian Instagramnya nanti bisa diklik pindah ke halaman yang baru, klik di sini pindah ke halaman yang baru lagi, dan seterusnya. Di mana ini juga bisa saya scroll ke bawah gitu. Nah, bisa scroll ke bawah, bisa saya tambahkan lagi beberapa aplikasi menu-menu, tapi kita cukup menggunakan beberapa menu saja di sini, sehingga ya lebih menarik gitu. Walaupun lebihnya itu Pak, kalau kita gunakan murni dari Android ini untuk mendesain di XML, lebih enak dilihat aja dan lebih variatif gitu. Sebetulnya bisa saja menggunakan aplikasi lain untuk desainnya aja. Tapi yang sekarang kita kenalkan bagaimana caranya mendesain grid atau card grid ya, yang seperti ini. Gitu. Oke, baik, kita coba untuk mendesain ya. Kali ini kita coba bikin baru. Di sini saya klik new project seperti biasa ya, kemudian saya klik empty. Nah, di sini saya buka. Di sini saya kasih nama misalnya 09 view card. Saya balik, sebetulnya card view ini kan namanya, tapi saya balik saja karena sebelumnya sudah ada nama card view. Finish ya, ini saya setting di lollipop. Saya finish. Oke. Nah, ini sudah masuk di halaman baru ya. Nah, kita tidak bermain pada kesempatan ini atau di pertemuan ini, kita tidak bermain di main activity, tapi kita murni bermain di atau mengodingnya di layout, kemudian di activity main XML. Nah, ini bagaimana nih mengodingnya? Oke, saya coba taruh ke bawah ini, pakai split biar enak melihatnya. Kemudian saya hidden saja biar banyak space-nya. Ya, di sini tampilan default yaitu karena saya menggunakan Android X yang baru ya teman-teman. Jadi ya munculnya seperti ini walaupun namanya constraint karena dia Gradle-nya baru, Android X, constraint layout, widget, constraints layout. Ini jangan bingung, itu sama saja ya kalau misalnya kalian pakai yang lama Gradle-nya, tapi kalau misalnya sekarang pakai yang baru ya, tampilannya kayak gini. Kadang-kadang dia tuh cuma gini doang. Nah, ya nggak masalah juga gitu, tinggal ikutin saja. Oke. Nah, kemudian ya, ini akan coba saya hapus ya. Jadi hapus ya biar banyak ini, biar nggak banyak editnya. Saya ganti biar dia bisa scroll ya. Ini saya ganti menjadi mesh scroll. Scroll view. Oke. Kemudian ini juga saya ganti ya. Jadi core, jadi gini bunyinya. Core widget, nah ini tinggal ambil. Oke, kelebihan. Nah, Android X core widget mesh scroll. Ini mah sama isinya, tidak ada yang berbeda. Coba kecilkan biar dia agak panjang. Sama ya, tidak saya rubah. Kemudian SMN-nya pun abaikan seperti ini. Mesh parent ya, gunakan mesh parent untuk width, gunakan juga mesh parent untuk height. Ini juga sama. Oke, ini saya hapus nih. Ini defaultnya tulisan hello world. Nah, sekarang yang kita butuhkan sebelum saya bikin kotak-kotaknya ya, kita ubah dulu biar nggak lupa nih nanti di sini. Kemudian di build Gradle,
di build grader ini dependensinya harus kita tambahkan. Ini bisa kita ambil sebetulnya melihatnya yang kita tambahkan tuh di sini. Nah, di Cartview kita menggunakan manfaatkan Cartview ini. Cartview ini ya, kurang lebih yang sudah disediakan oleh Android. Nah, ini tinggal saya copy aja nih ini. Copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Tinggal saya copy di sini. Oke, selesai ya. Kalau masih ingat ini ada di pertemuan berapa ya Pak yang pakai dependensi? Oh, yang untuk lagu kalau masih musik audio player ini juga sama juga, tapi bukan Cartview. Makanya sini pertemuan sekarang judulnya yaitu mendesain template menggunakan Cartview gitu. Jadi tidak murni menggunakan widget yang ada di bawaan Android-nya. Oke, sekarang kita kombinasi. Yang pertama kita punya layer dulu, yaitu layer linear layout. Kita gunakan ini, kemudian kita isi match parent ya. Ini juga kita isi match parent. Kemudian kita isi orientasinya. Orientasinya kita isi vertikal. Kemudian di sana ada kita tambahkan weight sum ya. Kita isi 14 gitu. Tapi di sini kalau melihat contoh yang saya tadi ya, dia banyak sekali gambar-gambar itu dapat dari mana ya. Ini saya buka dulu codingnya, sorry bukan yang ini, tapi yang ke ini yang sebelumnya. Nah di sini ada code, ada background ya sebetulnya. Nah background ini didapat dari mana? Ini saya bikin bisa menggunakan apa tadi yang biasa itu Figma ya. Bisa Figma, sehingga saya itu sebenarnya sudah bikin dulu background ya. Nah ini bentuknya. Kemudian gambar-gambar ini juga sudah saya download. Bisa banyak nih, bisa kalian dapat di icon di Google ya yang free. Kemudian juga kalian bisa ambil di sini di Roma Murid GitHub. Nah ini bisa banyak sekali aset lah istilahnya gitu yang bisa kita ambil gambar-gambarnya. Nggak perlu diukur lagi Pak, tapi gini. Jadi tinggal diambil, download, selesai itu. Free semua. Ini juga udah tertulisnya Android Asset Studio, Launcher, Icon Generator. Ada lagi yang lain, dan seterusnya. Gambar-gambar. Jadi enak sekali sebetulnya. Aset-asetnya tinggal dipilih. Oke ya, nanti tinggal di-export aja di sini. Gambar-gambar yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Terus kita balik lagi ke sini ya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini sudah saya desain gambarnya ini, sehingga ini sebetulnya karena saya sudah download, bisa saya masukkan atau saya copy deh gini ke drawable. Kita copy, paste-nya mana ya? Nah ini, oke, selesai ya. Sudah semua masuk sini. Nah sekarang kita balik lagi ke coding. Saya lanjutkan di sini. Terus linear layout-nya saya tambahkan background di sini Android. Nah saya panggil yang BG. Nama background tadi adalah BG. Gitu. Kemudian saya tutup. Selesai. Ini saya ke bawahin. Nah, berubah ya. Sudah berubah. Coba weight-nya saya jadi 13 sekarang ada 10. Oke, tidak terlalu pengaruh banyak. Dapat 14 saja. Oke, selesai di sini. Nah, kemudian setelah ini beres, di pertemuan pertama saya masih ingat bahwa saya pernah mengatakan layout itu bisa dikombinasi. Tidak hanya kalau misalnya pakai linear saja, bisa kombinasi dengan relatif, atau relatif bisa di dalamnya ada linear atau seterusnya. Nah, di sana ya kita akan bikin berarti di sini relatif layout kita tambahkan, saya enter dulu. Jadi teman-teman jangan bingung, di sini adalah atribut. Sebetulnya di sinilah coding yang bisa kita tambahkan. Ini adalah atribut ya. Ini atribut coding antara penutup ini dan ini bisa kita tambahkan. Gitu. Makanya di sini saya tambahkan misalnya relatif.
relatif layout. Oke ya. Ini kita kasih match parent saja. Kemudian height-nya kita kasih 0. Terus sebaiknya kita kasih 1. Oke. Kemudian kita tutup. Muncul juga kan tutup untuk atribut pada ini ataupun tutup ini. Mirip banget sama PHP, HTML dan XML itu mirip sekali. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa modif di tengah-tengah di sini ataupun nambah atribut gitu. Saya yakin teman-teman udah pada tahu lagi. Nah, kemudian saya tambahkan lagi setelah ini kita tambahkan text view ya. Saya pengen ada tulisan di tengah ini. Jadi saya gunakan text view saja. Nah, text view ini saya kasih wrap content. Kemudian height-nya juga wrap content saja. Nah, ini berubah ya. Seperti itu tujuannya. Terus misalnya di sini teksnya, teks di sini saya pengen namanya seperti yang tadi sosial media ya. Sosial media. Oke. Kemudian stylenya atau text style saya kasih bold yang tebal. Saya pilih. Terus ID-nya kita tambahkan walaupun sebetulnya tidak digunakan terlalu banyak ya. Kita gunakan ID, namanya saya kasih nama text grid misalnya. Gitu. Terus saya geser dulu ya ini. Oke, ID sudah. Terus kita tambahkan size nih, text size. Muncul text size. Nah ini kita kasih nilainya misalnya 34. Kita ganti deh. Nah, oke ya, sudah muncul. Sebelah kanan sudah bisa terlihat mungkin nih sosial media, tapi dia belum di tengah. Nah di sini pengen saya ketengahin, misalnya saya gunakan center ya, parent, terus misalnya berubah. Jadi banyak cara ya untuk menengahkan si tulisan. Oke, kalau pakai center in parent itu berarti dia benar-benar tengah atas bawah gitu maksudnya. Kemudian color white-nya saya ganti, ini tulisannya masih hitam, saya pengen putih biar ada degradasi atau apa namanya kalau di interaksi manusia dan komputer tuh warnanya tidak boleh yang nyaru ya, harus kalau bisa background dan tulisan tuh harus kontras gitu. Kalau yang sudah belajar interaksi manusia dan komputer. Nah di sini saya kasih misalnya warna apa ya? Di sini ada nggak ya warna ini white. Text color saya tambahkan, kemudian add Android, oke, kemudian color. Nah pilih yang white ya, saya pilih yang white. Nah sekarang sudah berbeda dia warna. Kemudian cukup deh kayak ini, saya tutup. Oke, text view-nya oke, seperti ini text view-nya. Kemudian relative layout-nya udah kayak gini. Oke, selesai di bagian atas. Cukup kayaknya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini kita lihat lagi apa yang harus ditampilkan di coding saya yang sini. Ada beberapa grid view ya. Tapi nanti sebetulnya kita cukup bikin satu. Tidak banyak. Sisanya itu sebenarnya copy paste ke dalam coding. Tapi nanti butuh diperhatikan lagi mana saja yang ingin ditambahkan gitu. Jadi kayak gambar, karena dia copy paste berarti misalnya Facebook nih yang pertama kali saya bikin nanti Facebook cuma tinggal ganti saja gitu, ID-nya, gambarnya dan seterusnya. Tapi pada coding ini kalau yang ini masih kita gunakan image view ya, ini juga sama. Oke, kita mulai lagi. Selanjutnya kita akan bikin
grid layout-nya. Nah sekarang grid layout-nya berarti di bawah relatif, tetap di dalam linear layout ya. Baru kita panggil nih grid layout. Nah, kemudian ini kita pakai match parent. Ini juga kita tambahkan height-nya 0 aja ya, kita 0. Kemudian di bawahnya di dalam grid ini kita kasih kolomnya. Kolom atau kolom count-nya jumlahnya kita kasih 2. Berarti dia tuh ke kanan Pak ya jumlahnya. Kemudian row-nya kita kasih misalnya 3, dia ke bawah. Gitu. Sebetulnya ini tuh tujuannya nanti itu adalah kayak bikin kolom-kolom gitu Pak. Jadi grid view, grid TRTD kalau di HTML ya Pak. Gitu kayak TRTD gitu. Si grid view ini. Nah, terus lagi kita tambahkan lagi atribut yang belum cukup kayaknya ini 23 nanti disesuaikan saja bagi teman-teman yang desainnya bisa disesuaikan. Kemudian legend-nya saya jadiin legend margin saja. Kemudian di sini saya pakai kolom file, saya kasih file di sini. Kolom order-nya. Terus layout lainnya saya kasih 7. Nah, padding-nya saya kasih 14 titik ya. Ini belum terlihat, ini masih meraba-raba saja nih Pak Topik. Sudah aja benar sih, tapi nanti disesuaikan aja ya atribut-atribut ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak layout width ini udah pada halaman kepala, kolom udah pada tahu. Kalau misalnya tidak ada tahu yang atribut sebenarnya bisa cari di internet banyak sebetulnya. Banyak sekali atribut-atribut tiap grid layout dengan linear dengan relatif itu beda-beda itu fungsinya. Nah kemudian ID, oke padding sudah 14, saya tambahkan ID ya, biar ada ID di sini. Walaupun sebetulnya nggak pakai minimum grid, saya pakai gitu aja. Oke selesai, saya tutup. Oke selesai ya. Jadi kita mengcodingnya ada di dalam sini. Jadi kita bawahin dulu ya, bawahin ini. Nah ya. Ini berarti nanti penutupnya ada 3 ya. Ini jangan bingung ini deh. Ini net scroll view-nya ini yang paling atas ya, penutupnya. Linear layout ini yang ini. Jadi ada di dalam kan kita codingnya ada di dalam linear layout. Grid view, grid layout juga pun sama. Nah sekarang tinggal kita tambah di dalam grid layout ya, berarti di sini. Yaitu saya kasih ini aja komentar 01, berarti kolom 01 kira-kira gitu. Ya nggak bingung. Nah terus di sini saya tambahkan Android. Karena tadi sudah saya tambahkan dependensi di gradernya, berarti saya tinggal panggil kartu ya. Android x.kartu. Oh belum muncul. Oh ya betul. Ini karena belum muncul, tadi belum saya sinkronkan dulu. Harus disinkronkan dulu. Ini perintahnya udah ada sebetulnya, tapi belum saya lakukan. Kemudian ada error. Oke ya, berhasil ya. Sepertinya berhasil. Oke, balik lagi ke sini. Android sinkron successful ya. Oke, saya turunkan ke bawah dulu. Android x.core Nah, kartu widget kartu yang ini. Yang disinkronkan pada proses mana? Ini kalau kalian nanti nyimak nih di sini nih. Ini kan seperti biasa ya kayak kemarin ketika ditambahkan implementation sinkronkan gitu. Biar dia manggil kartunya. Gitu. Oke, Android kartu udah saya tambahkan. Kemudian widget
widget kartu sudah, berarti tinggal saya isi atributnya. Sebetulnya bisa ditutup ini teh gini ya. Nah, harusnya semua isi dia, cuma di sini atributnya belum lengkap sehingga saya tambahkan dulu atributnya. Ya, atributnya yaitu yang pertama layout white ya, mana layout itu. Ini saya isi 0 aja. Kemudian saya enter ke bawah. Terus atribut untuk height saya isi misalnya 0 juga biar ngikutin kolomnya. Kolom weight-nya saya isi jadi 1. Terus row weight-nya saya isi ini 1 juga ya. Udah terbentuk itu sebelah kanan ya. Terus margin bottom-nya saya kasih misalnya 16. Berubah nggak? Oke. Terus margin left-nya yang left sekarang saya isi menjadi 16 juga. Kemudian right-nya, jadi semuanya harus saya setting dulu, ini jadi 16 juga misalnya gitu. Kemudian saya coba cut elevation-nya, saya isi dengan 8. Ini masih ada yang merah, harus ada satuannya di sini. Terakhir mungkin saya kasih radius. Oke, nah di sini saya kasih 8. Oke. Oke ya, ini sudah tutupnya ada di sini. Kemudian karena kita lihat dulu deh bentuknya. Oke. Jadi kan ini teh ada yang putih tadi itu bentuknya di sini. Nanti kita akan timpa dia dengan gambar ya. Kita akan timpa dia dengan gambar yang sudah kita ambil. Berarti di sini sudah selesai kartunya, widgetnya, tapi ininya belum kita kasih nih. Nah, berarti kita enter, harus kita tambah linear lagi di sini. Harus kita tambah linear lagi untuk apa? Untuk mewadahi si gambar nantinya. Nantinya ada gambar-gambar yang harus kita dan tulisan yang kita wadahi menggunakan linear layout. Jadi di sini jangan bingung. Kita 2 kali menggunakan linear, ada linear dalam linear lagi, kira-kira gitu. Nah, di sini kita kasih linear layout lagi ya. Ini. Kemudian di sini kita pakai wrap content. Ini juga kita gunakan wrap content ya. Kita sekarang wrap content saja. Wrap contentnya copy aja deh Pak. Biar cepet. Oke gitu ya. Terus margin kita kasih 13. Terus gravity layoutnya kita pakai yang center horizontal ya. Center horizontal bisa nggak ya seperti gini atau center vertikal gitu biar dia menyesuaikan, nanti bisa 2 gitu. Oke, kemudian orientasinya kan kalau linear layout itu cirinya harus ada orientasi. Ini saya isi vertikal saja. Selesai, saya tutup. Nah, jadi banyak penutup nih Pak Topik nih, jangan bingung aja. Kita enter ini di sini ya. Kita coding lagi di tengahnya. Ini baru kolom pertama ya. Nah, di sini harus kita tambahkan untuk image
image view-nya. Nah, di sini saya masih pakai image view ya, nanti kita bisa diganti sebenarnya menjadi image button, tapi untuk saat ini kita pakai image view saja. Oke, kita tambahkan di sini selanjutnya yaitu image view. Kita gunakan image view ya, seperti biasa. Kemudian kita isi white-nya red content, terus height-nya juga red content. Nah, graffiti-nya kita isi. Kita bikin graffiti dulu, layout graffiti kita isi center. Terus, nah baru kita set nih gambarnya. Pakai drawable kan pasti ya. Drawable yang mana? Nah, drawable-nya kita pilih misalnya yang pertama tadi Instagram, Facebook. Kita pilih Facebook. Facebook, Pak. Iya, betul ya Pak Teguh. Oke, selesai. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan. Kan tadi yang ini tampilannya. Ada inginnya ada tulisan Facebook gitu muncul ya, tapi kita lihat aja nanti. Kita pindah dulu di sini, berarti kita tambahkan di bawah image ini. Nah, ada text field ya, begini. Text field, kemudian red content, ini red content, kemudian di sini kita tambahkan text. Di sini kita tambahkan Facebook. Oke. Terus text size-nya size ini kita kasih 18. Kemudian style-nya style itu gimana? Android style, aduh kurang Android style. Nah, isinya bold. Kemudian di sini text color kita isi kita pakai Android lagi ya, biar dia langsung ada blacknya. Jadi gini cara Android. Nah, color black. Terus alignnya kita pilih yang center. Udah deh, bisa. Tapi kok nggak lama. Oke, di bawahnya ada linear layout. Di bawahnya ada Android. Oke, sesuai sih sebetulnya. Oh, belum kita copy ya berarti ya, karena dia harus mengikuti ini. Nah, sekarang dia cuma jadi, kalau kita lihat sebelah kanan jadi gedein. Nah, makanya di sini yang satu blok saya cirikan ini dari widget ini sampai ke tutup yang Android widget Carview ini disebut saja kolom pertama atau di row pertama juga. Nah ini, nah makanya ini dari sini sampai sini satu paket kira-kira gitu Pak Topik. Ini satu paket nih. Makanya kalau kita mau bikin yang lain kan selesai satu nih. Jadi kolom satu baris satu ya Pak? Kolom satu baris satu gitu. Tinggal copy paste Pak. Nah berarti yang selanjutnya tinggal gini, kita kasih ciri biar ada pembeda 02 gitu ya. Saya paste. Nah berubah sebelah kanan ya. Dia berubah di sebelah kanan, tapi apa namanya? Baris 1 kolom 2. Kolom 2, dia otomatis gitu Pak. Enaknya pakai Carview itu gitu. Nah, terus kalau saya bikin lagi, saya tadi kan pengennya 3x2 ya. Berarti di sini saya tambah lagi 03. Tambah lagi kan ya. Sekarang yang 04. Tinggal paste lagi 4 sekali lagi ya. 05. Tuh, jadi banyak ya. Yang terakhir cuma sekali coding Pak ini sebenarnya. Copy paste. Nah, biar live. Iya betul. Enak banget. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah gambarnya. Nah, kalau misalnya sudah terlalu banyak kayak gini,
Makanya tadi saya tandain, oh ini yang 6, nanti berarti yang ujung ini 5. Nah sekarang kalau bingung ya tinggal klik aja ini, gitu. Dia ngarahin ke codingnya, gitu. Nah sekarang kan tadi nggak pakai ID kalau nggak salah tuh ya, jadi nggak masalah kalau yang di grid ini setiap linear array, setiap image view tidak saya kasih ID memang, gitu. Jadi tidak merubah ID satu-satu, nggak masalah. Tapi kalaupun nanti akan dikasih ID, ya tinggal disesuaikan, ID-nya dibedakan, tidak boleh sama. Ini kebetulan tidak ada ID yang dicantumkan di atributnya. Oke ya, ini Facebook. Kemudian yang kedua, saya klik. Nah ini masih Facebook. Saya coba ganti jadi Instagram. Namanya Instagram. Oke, sudah berubah otomatis. Ini enak kan? Yang ini apa ya ini Pak? Twitter gitu. Yang ketiga itu Line, Pak. Line ya. Oke, kita coba. Line masih ada yang pakai gitu Pak? Kita coba Line. Ini namanya Line. Jadi ya, kecilan Line. Nah ini. Terus ini saya klik 2 kali. Dia akan menuju ke view ini. Saya pilih LinkedIn aja kali ya. Yang keempat link, Pak. Oke. Ini namanya LinkedIn. LinkedIn itu LinkedIn. Nah, gitu. Terus yang kelima saya pilih apa ini Pak? Yang kelima TikTok, Pak. TikTok, biar bisa joget-jogetan. Oke, TikTok. Saya ganti jadi TikTok. Kemudian dan terakhir ini saya ganti misalnya WhatsApp. Ini tinggal pilih lagi drawable WhatsApp, berubah otomatis. Ini saya ganti jadi WhatsApp. Oke. Nah selesai nih Pak. Sebetulnya. Coba kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Berhasil tidak ya? Oke, berhasil ya, tampil ya. Oh, kayaknya belum, bukan ini, sebentar. Ya, baru muncul lagi. Nah, ini. Filter. Ya, ini ya. Oke, selesai. Jadi bisa ini Pak, bisa membuatnya menjadi template gitu. Jadi kalau kita klik TikTok, itu ngarahinnya ke Twitter, Pak. Oh, ke TikTok ya Pak. Ini contohnya gitu. Jadi mereka sebetulnya bisa bikin banyak menu Pak dengan varian template seperti ini gitu. Jadi misalnya mereka nanti mau bikin menu A misalnya, itu ada di tampilan yang ini gitu. Menu B ada di sini, menu C ada di sini dan seterusnya. Jadi, makanya saya bilang template kaku untuk dashboard. Dia harus kaku pakai button aja ya Pak. Gitu. Biar varian. Jadi ngodingnya expert lah kira-kira lebih menarik. Kalau gitu. Kemarin kita kan masih pakai button ya. Jadi asa kaku gitu ya Pak, asa nggak asik desainnya. Iya gitu. Ini sebetulnya apa tapi bisa saya ganti. Ini saya kan coba ganti satu deh. Ini kan masih image view. Kalau image view kan nggak bisa diklik nih Pak David. Saya ganti jadi image button. Biar dia bisa diklik gitu. Image button. Nah, walaupun nanti hasilnya akan sedikit berantakan, tapi tinggal disesuaikan sih sebetulnya. Paling gambarnya doang yang jadi lebar. Ini udah bisa diklik ya sebelumnya ya. Kita tunggu dulu. Oke, masih belum, agak lama tapi. Udah jam malam kayaknya Pak. Ini udah teriak-teriak aja nih. Udah bos, udah, ayam pare bos. Oh, belum aja. Saya pause dulu deh.
close dulu. Saya jalankan lagi. Oke, berubah. Nah, memang agak tidak proporsional Pak, karena kan pakai button. Tapi nanti teman-teman tinggal dirubah aja, entah dia ngerubah di gambarnya lebih kecil atau bentuk-bentuk untuk kartunya lebih kecil, itu tinggal disesuaikan saja sebetulnya. Jadi pada intinya kurang lebih seperti ini. Karena handphone saya yang untuk ini kecil Pak, simulator layarnya. Tapi kalau teman-teman pakai handphonenya yang jadi kadang dia beda hasil gitu. Nah ini kan yang image view tidak bisa, yang ini bisa diklik. Nah itu enaknya, nanti klik dia pindah halaman baru, klik dia pindah halaman baru. Gitu kira-kira. Oke, di sini juga sebetulnya nanti bisa ditambahkan di halaman-halaman selanjutnya ya. Di sini di bawah bisa ditambahkan beberapa, misalnya mau ada menu-menu lainnya atau ada tulisan dan seterusnya, itu tinggal ditambahkan saja. Contoh kayak yang sebelumnya itu kan sebetulnya itu ada tulisannya di bawahnya, karena di sini saya kasih button go. Di paling bawah itu ada button lagi, ada text view lagi setelah grid layout. Jadi ini untuk tulisan, ini untuk button. Gitu. Oke. Itu mungkin Pak Taufik di video yang kedua kali ini hasilnya. Oke, jadi nah sekarang bagian sesi praktikum nih Pak buat kalian para mahasiswa, para rekan-rekan kerjakan. Nah jadi nanti silakan kalian tonton dulu video pertama yang berisi sedikit tutorial mengenai splash screen. Nah namun pada video itu untuk tampilan splash screen-nya masih statis, dia cuman pakai image aja. Nah nanti bisa kalian gunakan itu, atau bisa kalian gunakan juga atau kembangkan lagi, misalkan splash screen-nya kalian kombinasikan dengan progress bar, jadi ada proses maju nih di splash screen-nya. Nah itu mangga silahkan kalian kerjakan sesuai dengan imajinasi kalian gitu. Nanti dari hasil video pertama silahkan kalian kombinasikan dengan video kedua ini. Jadi dari splash screen secara otomatis akan mengarahkan kalian ke hasil dari video kedua. Nah untuk hasilnya seperti biasa, kalian videokan hasil dari aplikasi yang kalian buat, lalu kirimkan ke grup WhatsApp atau mau ke Spot Pak? Spot aja kayaknya Pak. Spot aja ya. Nah jadi nanti kalian bisa upload hasil karya kalian, videonya itu ke YouTube atau Google Drive ya mungkin ya Pak, yang bisa kita akses gitu. Satu video aja Pak ya? Ya, jadi cukup video aja ya Pak. Nah, jadi yang penting kalian menyertakan link yang bisa kita akses di Spot nanti. Gitu. Jadi hasil dari splash screen, ketika dia kan biasanya kayak ada timer gitu loh ya, pindah masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini yang kalian kombinasikan ada praktiknya adalah bikin splash screen kan nggak banyak codingnya, tapi ketika dia berpindah halaman ke halaman yang ini, gitu, ke halaman yang di praktikum yang di video kedua ini. Gitu kira-kira. Baik, kayaknya cukup jadi tinggal kita praktikum. Kalau di praktikum aslinya kita tinggal langsung ya Pak. Begitu enak. Tinggal mengawasi aja ya Pak. Ya. Memberitahukan kalau ada yang belum dipahami Pak. Betul. Saya kira codingnya juga udah pelan-pelan saya lakukan ini Pak. Perulangan ya. Kalau misalnya bingung bisa diputar-putar, di rewind penderin gitu. Okay. Atau speednya malah di 0,5 in biar kayak kira-kira gitu. Mana Pak Taufik ditutup? Iya, mungkin untuk pertemuan ke-9 kali ini materinya kita cukupin sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.